Anda sudah pernah belum baca Al-Quran itu sampai selesai terjemahannya? Belum. Belum pernah. Oke. Begini, Maksudnya Iliana. sampai selesai itu maksudnya satu Al-Quran? Iya, satu dibaca Al-Quran semua, dari halaman terjemahannya? awal sampai halaman akhir. Sudah pernah baca sampai selesai? Belum pernah. Belum Kalau pernah. dari awal sampai akhir belum pernah. Belum pernah. Baik. Walaupun sudah lama dari kecil Muslim, tapi belum pernah baca Quran sampai selesai. Baik. Kalau baca udah, tapi kalau dengan terjemahannya semuanya belum. Kalau khatam udah berapa kali, cuma terjemahannya belum semua gitu. Nah, ini dia masalahnya. Nah, begini, ini Liana. Ada sebuah masalah besar di dalam agama Islam itu karena seperti yang barusan Anda katakan, bahwa Anda membaca Al-Quran itu ternyata tidak membaca artinya. Sehingga tentulah Anda tidak mengerti apa yang Anda baca. Betul? Semuanya gitu, secara keseluruhan mungkin. Tapi kan esensinya kan saya belajar agama Islam kan dari kecil ya. Tentang ayat tentang ini, ya tentang ini, ya tentang ini. Gitu. Oke. Sudah belajar dari kecil kan? Baik. Di dalam Al-Quran itu ada kosakata khairul makirin. Pernah dengar ayat itu? Enggak. Tidak pernah dengar. Iya, arti khairul makirin itu adalah sang penipu daya. Allah itu salah satu title-nya itu adalah khairul makirin. Dia itu sang penipu daya. Belum pernah dengar itu? Iya, terus saya dengerin dulu. Baik. Jadi makanya tema kita buktikan bahwa Allah itu bukan maha penipu. Nah, ada sebuah kisah gini. Di dalam Al-Quran, misalnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 157. Di mana di situ dikatakan bahwa wa qaulihim, ya, dan mereka berkata tuh, inna qatalal masih Isa ibnu Maryam, ya, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam. Nah, kemudian kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Nah, coba saya tanya dulu lah, biar nggak saya yang cerita, saya tanya dulu. Gini. Sekarang temanya kan buktikan Allah bukan maha penipu gitu. Langsung ke esensinya aja. Iya, itu. Maksudnya jadi kan, bagaimana? Jadi kan ada sosok bernama Isa di dalam Al-Quran. Jadi tolong ya, di sini tuh jangan kayak kesannya tuh kayak ngetes, terus nanya kayak lagi sidang skripsi kayak gitu loh. Kan saya kosongan ini, nggak lagi baca data, nggak bawa apapun gitu. Tapi bukan gini, maksudnya begini gitu. Liana, kita itu harus berangkat dulu dari dasarnya. Oke, kan tadi nggak langsung main begitu gini. Kan ada sosok bernama Isa di dalam Al-Quran. Betul. Isa itu kan hendak disalibkan dalam Al-Quran. Betul. Nah, tetapi ada orang lain yang digantikan menjadi Isa sehingga jadi dia yang disalibkan, betul? Iya, Yudas lah ya. Udah, terus? Nggak ada dalam Quran Yudas, Ain. Di dalam Quran nggak ada Yudas. Iya, nggak ada. Tapi kan dalam literatur kita sejarahnya itu diganti. Oke, literatur yang mana silakan, yuk. Terus, literatur yang mana coba, yuk tunjukkan kepada saya. Ya, menurut pemahaman Islam memang seperti itu. Jadi kayak cerita Maryam kelahiran Isa itu hampir sama lah ya. Literatur Islam dengan Kristen tuh hampir sama. Cuma bedanya kayak lahirnya di mana kayak gitu kan. Nah, proses kematiannya ini yang mengundang banyak perdebatan gitu. Karena orang Islam yakin Nabi Muhammad Yesus itu, Nabi Isa itu tidak disalibkan. Tapi digantikan orang lain. Tapi digantikan orang lain yang menyerupai Nabi Isa. Oke, artinya jadi, ada orang yang bukan Isa, wajahnya dirubah menjadi Isa. Iya. Berarti zolim dong Allah nih. Jangan bilang zolim dulu, kan kita pemahamannya berbeda. Kalau soal pemahaman, pemikiran kita nggak boleh. Si orang lain ini kan gini Lina. Orang lain ini kan bukan Isa. Tapi wajahnya diganti jadi wajahnya Isa. Jadi dia yang disalibkan. Berarti zolim lah Allah. Bohong ya. Ya, tapi memang gini loh ya. Ini kan lagi menurut pandangan Islam, pemahamannya memang seperti itu.
Iya, Tapi berarti kalau berangkat dari pemahaman itu, berarti Allah itu maha zolim. Karena apa? Karena dia membuat orang yang bukan Isa, jadi disalibkan. Betul nggak? Contoh nih, jadi misalnya begini. ketawa itu ya, efeknya Contoh ketawa. misalnya begini. Lina korupsi. Lalu seharusnya Lina Iya, ini, paham. lalu seharusnya Terus Lina ini gimana sekarang? dihukum. Tapi malah orang lain Ya, yang diganti digantikan jadi orang Lina. lain. Paham. Esensinya saya ngerti. Terus lanjut, terus Nah, makin berarti akibat daripada penggantian Isa ini menjadi orang lain, artinya masyarakat menjadi tertipu. Betul nggak? kalau orang Islam merasa nggak tertipu gitu. Karena kita pemahamannya Emang udah dikasih beda. tahu di zaman Isa? Enggak loh, orang-orang di zaman Isa ini loh. Kan mereka mengira itu Isa, betul? Betul. Karena wajahnya Isa, kan? Iya. Kalau Nah, waktu itu, tapi kan mereka tertipu, itu, betul nggak? Itu ternyata bukan Isa, betul nggak? Betul. Kan Islam itu datang 700 tahun. Bukan, kita nggak bicara sebelum datangnya Islam. Kita bicara sebelum itu dibongkar. Pada waktu itu kan orang-orang menyangka itu Isa. Iya, Isa. Dan ternyata itu bukan Isa. Ternyata bukan Isanya kan ketika diketahui Iya. 600 tahun lagi kan? Iya, 700 tahun kemudian. 700 tahun. Nah, sebelum 700 tahun sebelum 700 tahun, sebelum datangnya Muhammad, mereka mengira bahwa itu Isa, betul? Iya, betul. Artinya mereka tertipu, betul nggak? Nggak tertipu. Loh, gimana Lina ini? Lina, sebelum gini loh, sebelum dikasih tahu, sebelum Muhammad datang, orang-orang kan mengira itu Isa, bener nggak? Iya. Padahal bukan dia, betul nggak? Padahal bukan dia, tapi kan yang bilang bukan dia itu kan Nabi Muhammad yang menurutkan kalau iya, saya berbicara mengenai orang-orang sebelum datangnya Muhammad, mereka taunya itu Isa, betul? Isa. Nah, iya. Artinya mereka tertipu nggak? Selama 700 tahun mereka tertipu nggak? Ya, yang dilihat itu benar-benar Nabi Isa. Berat Lina. Lina, pelan-pelan ya, pelan-pelan Lina, pelan-pelan. Sebelum Muhammad datang, ada nggak yang tahu bahwa itu bukan Isa? Ya nggak ada. Nggak ada. Artinya sebelum Muhammad datang, mereka taunya itu Isa dan mereka tertipu, betul nggak? Ya nggak tertipu. Tuh, gimana sih? Gini lah ya, gini. Sekarang saya mau di pola pikir yang mana nih? Gini, dengerin, makanya dengerin baik-baik. Di pola pikir yang 600. Lina, coba dengerin baik-baik ya, dengerin. Di zaman Nabi Isa atau di zaman Muhammad? Karena saya ada dua pemikiran yang berbeda gitu. Saya mau di zaman Nabi Isa, orang mengira bahwa itu Isa, betul? Betul. Padahal itu bukan Isa, betul? Nah, padahal ini kan bukan Isa itu kan setelah 700 tahun kan? Iya. Sekarang yang mana dulu nih? Oh, berarti sebelum Muhammad datang itu Isa betulan. Yang disalib itu Isa betulan. Terus waktu Muhammad terus menjadi bukan Isa gitu. Iya betul, kayak gitu. Oh, berarti di zaman Muhammad Isanya berubah. Enggak, jadi kita nggak boleh menyalahkan kalau yang waktu itu tertipu, mereka nggak ini begitu. Gimana? Mereka nggak tahu. Kalau nggak tahu ya berarti tidak tertipu. Gimana sih? Gini. Saya ini ya, saya ini kan pelan-pelan. Oke. Isa disalib, tetapi yang disalibkan itu bukan Isa, tapi orang yang dibuat sama Allah jadi Isa, betul? Betul. Artinya yang disalib itu Isa KW, betul? Betul. Nah, berarti orang-orang itu tertipu nggak? Orang-orang yang di zaman Nabi Isa? Iya. Maksudnya. Ya, waktu itu kan orang yang Nabi Isa kan memang nggak tahu. Iya, berarti tertipu nggak mereka? Kebenarannya kan belum datang pada saat itu. Iya, ya, artinya mereka tertipu nggak? Nggak tertipu. Nggak tertipu, berarti Isa betulan? Nggak tertipu. Isa betulan. Berarti menurut Isa mereka betulan. Kan, nggak ada dasar lah. Mereka mau itu bukan Isa dari mana? Oh, berarti pada zaman Nabi Isa yang disalib Isa betulan. Jadi gimana ya? Jadi gimana sih ya? Saya juga bingung mengikuti pola pikir. Saya juga bingung karena gini ya. Unik ini. Makanya saya bilang begini, Lina, gini loh.
Karena mereka mengira itu Isa, padahal bukan Isa. Mereka itu tertipu.